Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Baduki Ahmad Farezi, NIM 14824000001. Saya di sini ingin mempresentasikan jawaban ETS mata kuliah desain jaringan komputer dan komunikasi data. Mulai dari nomor satu. Jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Model OSI atau Open System Interconnection memiliki 7 lapisan yang bekerja secara berurutan dari pengiriman ke penerimaan data. Tujuannya adalah untuk menstandarkan proses komunikasi jaringan sehingga perangkat dari berbagai vendor bisa saling berkomunikasi. Layer pertama adalah layer fisikal. Fungsi layer fisikal adalah untuk mengatur pengiriman sinyal fisik berupa bit melalui media seperti kabel atau gelombang. Contohnya seperti UTB, fiber optik. Kedua, data link. Data link berfungsi menjamin data dikirim antar perangkat dalam satu jaringan lokal tanpa error. Contohnya switch, MAC address. Ketiga, network. Network berfungsi mengatur pengalamatan IP dan routing antar jaringan berbeda. Contohnya router IP ICMP. Keempat, transport. Transport berfungsi untuk mengontrol aliran dan kendala data. Contohnya seperti TCP, UDP. Kelima, session. Session berfungsi untuk mengatur pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi. Contohnya seperti sesi login, streaming. 6. Presentation. Presentation berfungsi mengonversi data, format data, enkripsi, dan kompresi agar bisa dibaca aplikasi. Contohnya SSL atau TLS, JPEG, MPEG. 7. Terakhir, application. Application berfungsi Application adalah lapisan teratas, berfungsi berinteraksi langsung dengan pengguna. Contohnya seperti HTTP, FTP, SMTP. Model OSI membantu dalam troubleshooting jaringan. Karena kita bisa mengisolasi masalah di lapisan tertentu. Misalnya, jika koneksi terhubung tapi tidak bisa browsing, kemungkinan masalahnya di lapisan aplikasi. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP model. Kedua model ini sama-sama menjelaskan bagaimana data dikirim di jaringan, tetapi berbeda dalam sisi struktur dan penerapan. Contohnya seperti aspek jumlah lapisan. OSI model memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP hanya 4. Aspek kedua, sifat. OSI model bersifat teoritis atau konseptual, sedangkan TCP praktis dan implementasi nyata. Aspek ketiga, tujuan. OSI model bertujuan untuk memahami dan mendesain sistem jaringan, sedangkan TCP berfungsi untuk digunakan langsung di internet. Aspek keempat, lapisan digabung. OSI model memiliki apli- layer application, presentation, session terpisah. Sedangkan TCP dari ketiga layer itu digabungkan menjadi application layer. Contoh pro- contoh protokol. Aspek terakhir, contoh protokol. OSI model tidak spesifik, sedangkan TCP protokolnya seperti TCP, IP, HTTP, FTP, dan DNS. Model OSI penting untuk pembelajaran konsep dasar jaringan. Tetapi model TCP digunakan juga pada semua jaringan internet modern. Jadi dalam praktis sehari-hari TCP lah yang lebih benar-benar berjalan. Soal nomor 3. Jika diharuskan memilih antar OSI dan TCP, model manakah yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Menurut saya pribadi, saya memilih model TCP
Karena pertama, digunakan secara nyata di dunia jaringan modern dan menjadi dasar internet. Kedua, lebih efisien, sederhana, hanya 4 lapisan. Ketiga, mendukung berbagai protokol populer seperti HTTP, FTP, DNS, dan SMPTP. Keempat, dapat digunakan untuk membangun komunikasi global antar perangkat dengan IP address. Meskipun OSI tidak digunakan langsung, pemahaman tentangnya tetap penting agar kita tahu fungsi detail tiap tahap komunikasi data sebelum diterapkan ke model TCP. Terus ke keempat, Anda diberi alamat jaringan 192.168 YX 0/24. Sebutkan berapa jumlah network host serta rentan IP untuk host. NIM saya 148.240.001. Maka X adalah 0, diambil dari digit ke-9, dan Y adalah 1, diambil dari digit ke-10. Jadi alamat jaringan yang diberikan adalah 192.168.10.0/24. Untuk jumlah network, prefiksnya per 24. Berarti subnet max-nya 255, 255, 255, 0. Artinya tidak ada subnet tambahan, satu network utuh. Maka jumlah network adalah 1. Terus jumlah net host per network. Untuk menghitung jumlah host yang digunakan terdapat rumus 2 akar 32 dikurangi 24 minus 2. Terus akar tersebut dikurangi menjadi 2 akar 8 minus 2. 2 akar 8 adalah 256. Maka 256 dikurangi 2 adalah 254. Jadi untuk jumlah hostnya adalah 254 host. Untuk rentang IP untuk host, yang pertama ada network address-nya 192.168.10.0. Terus untuk broadcast address-nya 192.168.10.255. Jadi untuk rentang IP host dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.254. Untuk soal ke-5, Anda diberi alamat 172.16.00/16. Jika dibutuhkan sejumlah X1 subnet, subnet per 16 harus diubah menjadi subnet apa? Untuk X-nya adalah 0 digit ke-9, untuk Y-nya 1 digit ke-10. Maka X1 sama dengan 01, artinya jumlah subnet yang dibutuhkan adalah satu subnet. Diketahui alamat awalnya adalah 172.16.00/16. Terus jumlah subnet mask yang dibutuhkan satu subnet. Rumus untuk menentukan jumlah subnet adalah jumlah subnet sama dengan 2 akar N. Untuk N adalah jumlah bit yang dipinjam dari bagian host. Karena kita hanya membutuhkan satu subnet, maka tidak perlu meminjam bit tambahan dari bagian host. Jadi 2 akar 0 sama dengan 1. Berarti jumlah prefitnya tetap sama, yaitu 6/16. Soal ke-6. Anda memiliki alamat jaringan 172.16.YX0/24. Tentukan network address, broadcast address, dan subnet tersebut. Y adalah 1, X adalah 0. Maka alamat jaringan diberikan 172.16.10.0/24. Untuk jumlah subnet masknya Profix per 24, berarti subnet masknya adalah 255, 255, 255, 0. Artinya 24 bit pertama adalah bagian network dan 8 bit terakhir untuk host. Untuk network address adalah alamat pertama dalam subnet.
jumlah bit host sama dengan nol. Maka network address-nya menjadi 172.16.10.0. Terakhir broadcast address. Broadcast address adalah alamat terakhir dalam subnet. Semua bit host sama dengan satu. Jumlah maka jumlah jumlah broadcast address-nya 172.16.10.255. Untuk soal 7, alamat IP 192.168.20.0 per 2x. Berapa jumlah host yang tersedia untuk per subnet? X adalah 0, digit ke-9 dari NIM saya. Maka profisnya adalah per 2x menjadi per 20. Nah, untuk yang langkah pertama, menghitung jumlah hostnya per subnet. Jumlah host sama dengan 2 akar 32 minus min prefiks minus 2. Yang kita yang kita tahu jumlah prefiksnya adalah per 20. Maka akar 32 tersebut dikurangi 20 menjadi 12. Jadi jumlah host 2 akar 12 minus 2 akar 2 akar 12 menjadi 4.096, terus dikurangi 2 menjadi 4.094. Maka untuk alamat jaringannya 192.168.20 per 20. Untuk jumlah subnet masnya 255, 255, 240, 0. Dan terakhir untuk jumlah host per subnet menjadi 4.094. Sekian jawaban dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.